Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Merdeka! Saya Haji Sirojudin, Ketua DPC PD Perjuangan Kabupaten Indramayu, didampingi oleh Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Saudara Nanang Kosim, dan sebelah kiri saya adalah Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional atau BSPN, Saudara Ibnu Khaldun. Pertama, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya masyarakat Indramayu dapat menjalankan proses demi proses pilkada Bupati tahun 2020 secara aman, tertib, dan kondusif. Selanjutnya, perlu kami sampaikan, berdasarkan hasil rilis Realcon dengan 100% TPS masuk yang dilakukan oleh Badan Saksi Pemilu Nasional atau BSPN DPC PD Perjuangan Kabupaten Indramayu. Berdasarkan C1 salinan yang kami terima dari 3.286 saksi TPS. Dengan ini, DPC PD Perjuangan menyatakan bahwa dari 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati Indramayu, berdasarkan perhitungan Realcon DPC PD Perjuangan Kabupaten Indramayu, dapat kami jelaskan sebagai berikut. 1. Pasangan Solihin Ratna dengan nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar 224.311 suara atau secara setara dengan 26,28%. Yang kedua, pasangan Toto Sucartono dan Deis Handika dengan nomor urut 2 mendapatkan suara sebesar 73.359 suara atau setara dengan 8,60%. Yang ketiga, pasangan Daniel Mutakin dan Taufik Hidayat dengan pasangan nomor urut 3 mendapatkan suara sebesar 241.905 suara atau setara dengan 28,34%. Dan yang selanjutnya adalah pasangan Nina Agustina Luki Hakim dengan nomor urut 4 mendapatkan suara sebesar 313.908 suara atau setara dengan 36,78%. Dari hasil perhitungan berdasarkan hasil C1 yang disetorkan seluruh saksi, kami menyimpulkan bahwa pasangan Nina Agustina Luki Hakim memenangkan Pilkada Indramayu tahun 2020 dengan perolehan sebesar 36,78% atau selisih 8,44% dari pasangan mantap yang jika dikonversi selisihnya adalah sebesar 72.003 suara. Tentu kami menyadari ini bukan hasil final sebab proses rekapitulasi masih berjalan di tingkat PPK dan secara resmi kami menunggu hasil rekapitulasi yang akan dirilis KPU Indramayu. Meski demikian, kami meyakini jikapun ada perbedaan perhitungan, angkanya sangat rendah dan tidak akan signifikan. Terakhir, kami sampaikan terima kasih yang tidak terhingga pada seluruh kader partai, relawan, dan para pendukung serta masyarakat Kabupaten Indramayu. Pasangan Nina Luki atas kerja keras dan gotong royong yang sangat luar biasa ini sehingga mampu mengantarkan kader terbaik partai memimpin Indramayu 5 tahun mendatang. Dan PDI Perjuangan sebagai partai aris utama pengusung pasangan Nina Luki mengajak seluruh komponen yang ada untuk bergandengan tangan menata Indramayu ke depan. Saatnya kita bersama membangun fondasi pembangunan semesta berencana berdasarkan Sabta Nata Mulia Jaya. Saatnya kita kembali membangun Indramayu dengan hati bersih melalui rekonsiliasi politik pasca pilkada, sehingga tidak ada lagi pembeda, tidak ada lagi sentimen 01, 02, 03 maupun 04. Semua kami ajak untuk membangun Indramayu yang kita cintai. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Bagaimana dengan hasil quick count yang sudah dirilis oleh lembaga survei, perbedaannya berapa persen?
Kalau saya lihat dari websitenya KPU itu perbedaannya sekitar 2%-an, mereka 38, sekian persen, di kita 36. Terkait dengan PSU sendiri, kegiatan yang nanti akan dilaksanakan PSU oleh KPU, apakah nanti berpengaruh terhadap hasil quick count yang dirilis oleh DPC Perjuangan Indramayu? Ya, kami belum meyakini ya, tapi pada dasarnya kenapa kami mengajukan harus ada PSU, itu dalam satu TPS dan beberapa TPS yang lainnya terjadi ada kesalahan atau kecerobohan daripada baik penyelenggara pemilu maupun oleh masyarakat sendiri, di mana contohnya di TPS yang ada di Desa Tubuh Kidul itu satu orang bisa mencoblos 2. Kemudian juga di Kecamatan Kerangkeng, kemudian di Kandang Haur itu ada satu anggota KPPS yang membawa surat suara dan di tempat-tempatnya dicoblosi semua. Ini bagi kami partai pengusung pasangan Nina Luki meyakini bahwa penyelenggaraan pilkada di Indramayu ini masih belum berjalan dengan baik, terbukti dengan adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPPS. Langkah-langkah yang dilakukan oleh partai apa nih Pak? Pertama, yang terkait dengan masalah hukum yang ke Gakumdu, kami sudah punya yang namanya bekerja dan